Selamat hari Minggu dan salam sehat, saudaraku yang terkasih, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita dilindungi oleh Tuhan dari ancaman COVID-19 ini, maupun dengan varian-varian yang baru, kita boleh selamat dan sehat. Dan karena itu kita boleh ketemu pada hari ini mengikuti kebaktian, mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian dan saya juga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini. Minggu tanggal 31 Oktober 2021 yang juga disebut Minggu Reformasi. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama dari ayat 16 dan 17. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara, 31 Oktober 1517. Kalau dihitung untuk sekarang 31 Oktober 2021, memang sudah 504 tahun yang lampau. Martin Luther menempelkan dalilnya atau tesisnya di pintu gereja di Wittenberg di Jerman. 95 dalil tersebut yang pada intinya dapat kita simpulkan dalam 3 poin. Apa itu? Yang pertama, kita hidup hanya oleh karena firman Tuhan yang disebut sola gratia, hanya karena firman Tuhan, bukan karena aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ataupun pemimpin gereja, bukan oleh karena tradisi-tradisi yang dianggap sudah menjadi bagian daripada ajaran, tetapi kita hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Yang kedua, kita hidup oleh karena iman kepada Allah Bapa di sorga. Dari iman kepada iman, iman kepada Tuhan, itulah yang membuat kita boleh hidup seturut dengan kehendaknya. Sola fide. Dan yang ketiga, kita boleh simpulkan dari tesisnya tadi, kita hidup oleh karena kasih karunia Allah semata. Kasih karunia Allah semata. Sola gratia, hanya karena dikasihi, maka kita boleh hidup. Bukan karena perbuatan, bukan karena usaha-usaha yang lain, tetapi karena dari atas, karena kasih karunia. Dan yang paling jelas nanti kasih karunia-Nya itu nampak dalam Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita boleh selamat. Saudara yang kekasih, jadi intinya 3S itu, sola scriptura, hanya firman Tuhan, sola fide, hanya oleh karena iman kepada Tuhan, dan sola gratia, hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Saudara, reformasi ialah upaya perbaikan untuk perubahan dalam hidup ini. Dan itu dilakukan dengan secara tenang, perlahan, tidak melakukan tindak kekerasan. Jadi reformasi itu beda dengan revolusi. Karena revolusi
mau berupaya untuk menciptakan keadaan secepat-cepatnya, kalau perlu dengan senjata, dengan perang, dan yang tindak kekerasan yang berkaitan dengan itu. Reformasi tenang, tapi tetap utuh, bulat tekadnya untuk menciptakan perubahan. Itulah yang diciptakan oleh Martin Luther tahun 1517 yang lampau. Banyak yang kita lihat sebenarnya dalam hidup ini, tapi tidak selamanya kita meresponi atau menciptakan pembaharuan. Banyak tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang kita lihat, tapi kita tutup mata. Udahlah, biarin, daripada nanti repot. Maka semakin merajalelalah tindak kekerasan dan kejahatan tersebut. Marilah kita memulai perbaikan-perbaikan dalam hidup ini. Bukan secara kekerasan, bukan secara adu domba, tapi marilah kita dari pikiran yang jernih, kita boleh memulai sesuatu pembaharuan dalam hidup ini. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita pesan-pesan khotbah reformasi hari ini. Apa pesan yang pertama? Pesan yang pertama berbunyi, hayati dan imanilah firman Tuhan. Hayati dan imanilah firman Tuhan. Firman itu semacam kompas perjalanan. Kalau seorang pendaki gunung, dia pasti punya kompas. Karena dengan kompas itulah dia tunjukkan arah kemana dia melangkah menuju ke depan. Dan tidak akan kesasar, tetapi sampai ke tempat tujuan. Itulah kompas perjalanan. Firman itu juga merupakan petunjuk kehidupan. Makanya Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan adanya pelita dan terang itu, maka yang berjalan di situ akan tahu kemana arah perjalanan hidupnya dan tidak akan kesasar ke kiri atau ke kanan, tapi sampai ke tujuan. Saudaraku, kalau kita melakukan perjalanan, mengendarai mobil, di jalan raya selalu ada petunjuk jalan. Hati-hati, jalan menurun, kurang kecepatan, jalan mendaki, banyak belokan dan tikungan. Itu selalu merupakan petunjuk bagi si pengendara. Dan kalau dia mengikuti itu, maka dia akan selamat, bahkan sampai juga ke tempat tujuannya. Begitulah dalam hidup ini. Kalau dalam beberapa hal kita lihat ada kompas, ada aturan-aturan petunjuk kehidupan, petunjuk jalan. Dan untuk kita pada hari ini, firman itu adalah terang, adalah petunjuk jalan, adalah pembimbing kita supaya kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Oleh karena itu, ikutilah firman Tuhan. Firman itu bukan hanya yang tertulis lagi dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi firman itu juga telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus yang telah diutus Allah untuk bumi ini, untuk manusia ini. Dan dalam pelayanannya Tuhan Yesus berkata sebagai firman yang telah terwujud dalam manusia. Dia berkata, akulah roti hidup, akulah air kehidupan. Kalau Anda baca Yohanes pasal 6. Dia memberikan kehidupan kita. Dia memberikan kita kepuasan untuk menjawab kehausan kita. Dengan firman itu kita boleh menerima roti hidup dan juga air kehidupan. Bukan lagi haus akan materi, akan kuasa sebagaimana kita saksikan. Tuhan Yesus juga berkata, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Siapa yang menerima terang itu,
dia akan dapat menyingkirkan kegelapan. Dan dia tahu akan berbuat yang baik. Dia menghindari perbuatan-perbuatan kegelapan, korupsi, dan kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Saudaraku, paling utama lagi Tuhan Yesus berkata, akulah pemimpinmu, akulah gembala yang baik, dengarlah suaraku. Yohanes 10 ayat 1 dan seterusnya. Gembala yang bertanggung jawab, pemimpin yang baik, bukan pemimpin untuk dilayani, tapi pemimpin untuk melayani jemaatnya. Itulah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik untuk kita semua umat manusia. Dan terakhir dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu terimalah firman itu dan hayatilah itu. Terimalah Yesus dan hayati juga apa yang telah dia lakukan, pengorbanannya sampai mati di kayu salib, kebangkitannya dan kemenangannya. Terimalah itu supaya kamu boleh merasa bahagia dalam hidupmu sekarang ini. Yang kedua, hidup dalam iman, atau hiduplah dalam iman karena iman. Saudara kekasih, iman itu apa? Saya baca kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin bahasa sederhananya begini. Iman itu meyakini ada walaupun belum dilihat. Saya beriman, saya percaya adanya sorga, pertemuan semua orang dengan Allah Bapa di sorga, pertemuan dengan semua orang-orang percaya dari seluruh bumi ini di hadapan Allah Bapa di sorga. Aku percaya itu, aku percaya sorga. Sorga belum pernah saya lihat, tapi saya yakin itu ada. Yakin karena Alkitab yang menyaksikannya. Aku percaya akan adanya neraka, di situ ada penghukuman. Penghukuman yang selama-lamanya. Aku percaya, oleh karena itu dalam hidupku di dunia ini, aku selalu memperhatikan pedoman dari firman Tuhan, menjauhi segala perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, supaya aku ke sorga, bukan ke neraka. Saudara, hayatilah iman itu. Mari kita lihat sebentar contoh-contoh tentang orang yang berbuat atau hidup karena iman. Kita mulai dari Ibrani pasal 11 ayat 4. Habel memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan Allahnya. Yang terbaik. Kenapa? Karena dia beriman, dia percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat, Tuhan itu akan memberkati. Beda dengan Kain. Sehingga Kain merasa cemburu, iri hati dan dengki, bahkan sampai membunuh saudara kandungnya Habel itu. Saudara, itulah Habel yang memberikan persembahannya karena percaya kepada Tuhannya. Yang berikut kita lihat. Orang yang percaya itu rela capek, rela bekerja. Walau tidak dibantu oleh orang lain. Dia rela bekerja karena iman. Walaupun orang lain mungkin meledek atau menertawakannya. Siapa dia? Itulah Nuh. Yang diperintahkan Allah untuk membangun bahtera. Supaya di dalam bahtera itu keluarganya bisa masuk bersama dengan hewan piaraan, segala jenis dan juga segala jenis pepohonan. Dia kerjakan, dia ditertawain orang lain. Tapi iman itu menjadi bukti bahwa pada suatu ketika sesudah mereka masuk ke dalam bahtera itu,
turunlah hujan lebat, terjadilah air bah, dan semua yang meledek, yang menertawai Nuh tempo hari, mati hanyut dalam air bah tersebut. Kita melihat juga orang yang beriman itu, Abraham, percaya bahwa walaupun istrinya sudah tua, bahkan menopause istilah medisnya, dia percaya dan Tuhan memberikan seorang putra baginya, Ishak. Tetapi selain dari itu, Tuhan juga meminta supaya Ishak dipersembahkan sebagai kurban kepada Allah. Dasar orang beriman, walaupun bergumul, toh dia kerjakan, dia ikuti, taat dia. Dibawa ke bukit gunung dan di sana Ishak akan dikorbankan. Tetapi Tuhan berkata, jangan lagi Abraham, saya sudah melihat imanmu, ketaatanmu, lihatlah ke belakang. Dan Abraham menoleh ke belakang dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya terkait di ranting dahan. Dia ambil itu dan dia berkata, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Bolehkah kita orang yang beriman berkata demikian? Tuhan menyediakan apa yang perlu. Mungkin tidak hari ini, tapi besok lusa dia menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Saudara, Anda mau baca cerita atau tokoh-tokoh orang-orang beriman itu, bacalah kitab Ibrani mulai dari pasal 11 ayat pertama dan seterusnya. Untuk kita tidak hanya bicara soal iman, tapi perlu juga untuk dipraktekkan dalam hidup ini. Ikutilah ajakan Mazmur yang berkata dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 5. Percayalah kepada Tuhan dan serahkan hidupmu padanya, maka Dia akan menentukan. Percaya kepada Tuhan, Dia akan menentukan yang terbaik untuk hidupmu. Saya akhiri renungan ini dengan pesan yang terakhir, seturut dengan sola gratia, sola fide, sola scriptura tadi. Pesan yang terakhir, pesan ketiga, bunyinya bagi kita, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Sola gratia. Saudara, hidup ini menerima dan memberi. Kita menerima dari Tuhan, maka wajarlah kita kalau memberi kepada sesama. Hidup ini bukan hanya menerima, memiliki, menikmati, itu namanya hidup yang egois, tapi hidup yang komunal. Artinya kita juga mau berbagi sesuatu dengan orang lain. Berikanlah dengan sukacita. Berbagilah dengan orang lain supaya dia juga boleh senang dan bersukacita. Kaya bukan berarti inilah jumlah harta milik yang saya miliki, yang saya kumpulkan. Tapi kaya berarti inilah yang telah saya hadiahkan, saya berikan kepada orang lain supaya dia hidup. Bahagia bukan berarti saya memiliki sebanyak-banyaknya untuk saya nikmati bersama dengan istri atau suami dan anak-anak. Tapi bahagia itu ialah bila kita melihat mereka-mereka yang kekurangan yang kita beri, mereka berbahagia, bersukacita, dan melihat bahwa hidup ini bisa berlanjut. Itulah kebahagiaan atas apa yang kita beri, bukan kebahagiaan atas apa yang kita kuasai dan kita miliki. Saudara, kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya dan saya rumuskan dengan kalimat ini. Siapa yang yakin dan menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan sombong terhadap orang lain. Kalau dikatakan kasih karunia itu kan pemberian semata dari Tuhan. Bukan hanya karena usaha-usaha. Kita memang perlu berusaha dan bekerja. Tapi kalau Tuhan memberikan kasih karunia, itulah
menjadi saluran daripada berkat yang kita usahakan dan yang kita kerjakan. Tidak ada yang sombong kalau menyadari bahwa dia menerima hidup ini, segala sesuatunya, rumah tangganya, pekerjaannya, anak-anaknya, karena kasih karunia Tuhan. Marilah kita berpikir sejenak. Pernahkah Anda menyadari bahwa Anda bernapas menghirup oksigen tiap menit 12 kali? Dan itu pasti ada biayanya kalau dihitung. Sebagaimana orang kalau sakit di rumah sakit minta bantuan pernapasan, dia harus bayar. Pernahkah Anda berpikir bahwa tiap menit kita boleh menghirup oksigen 20 kali? Dan kalau dihitung dalam 1 jam kali 60, kalau dihitung dalam 1 hari kali 24 jam, kalau dihitung 1 bulan kali 30 hari, kalau dihitung 1 tahun 365 hari, orang ahli menjumlahkannya, itu jumlahnya 1 miliar rupiah. Jadi kalau Anda sekarang berumur 40, 35, atau saya lebihkan ke atas lagi, 50 tahun, hitunglah kali 1 miliar. Itulah pemberian Tuhan untuk kita karena kasih karunia-Nya itu. Sebab itu, marilah kita berterima kasih dan rendah hati dalam hidup ini. Biarlah Minggu Reformasi ini memberikan kita kekuatan dan dorongan. Martin Luther bukan tidak mengalami tantangan, bahkan ancaman. Tapi karena dia yakin akan yang telah dia lakukan, maka dia boleh mengarang satu lagu sebagaimana Kidung Jemaat dalam 250A yang berbunyi, Allahmu benteng yang teguh. Begitu dikatakan. Saya bacakan firman-Nya. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat kan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Keyakinan memberikan kekuatan. Dan karena ada kekuatan, maka bekerjalah terus. Dan karena keyakinan itu, yang bekerja itu akan berhasil dan menang. Itulah reformasi dari pendeta Dr. Martin Luther. Dan tirulah imannya, kekokohannya, dan bekerjalah. Satu ketika Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan memberkati. Kita semua sehat, tapi saya juga mau sarankan ikuti protokol kesehatan. Kalau ada analisa-analisa bahwa bulan Desember COVID akan meningkat, saya katakan jangan takut, tetapi peliharalah, jagailah dirimu, ikutilah peraturan-peraturan itu. Pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan jaga jarak. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu. Hari ini kami boleh mengingat reformasi Martin Luther 31 Oktober 1517. Dan hari ini genap dia berumur 504 tahun yang lampau. Allah Bapa di sorga, mampukan kami untuk tidak hanya bercerita tentang reformasi, tapi mampukan kami juga untuk memulai sesuatu pembaruan dalam hidup ini. Secara perlahan, tidak perlu tindak kekerasan, bukan revolusi. Mampukan gerejamu juga murni melayani atas firman-Mu, menjelaskan atas iman itu, dan menjanjikan atas berkat karunia Tuhan itu. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk teman-teman kami atau saudara siapapun yang masih perlu dirawat oleh karena COVID ini. Kami berdoa juga supaya Tuhan memberikan
pemulihan kesehatan kepada mereka dan keluarga. Begitu juga mereka-mereka yang bekerja untuk menolong medis, para medis, sukarelawan. Tuhan memberkati mereka. Ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami Tuhan, dan berkatilah kami semua, anak-anak cucu kami, berkati juga saudara-saudara kami yang lain. Di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.